belakang retina sudah jauh. Nanti saya pertimbangkan lagi ini D atau D ya. Itu tidak mampu memipih berarti cembung berarti. Miop. Ya. Ya kalau enggak A ya B ya. Nanti kalau enggak hipermetropi ya miopi. Silakan. Nanti karena ini hanya Kalau cembung kan menjelaskan ini terpotong oleh retina itu. hipermetropi. Kalau terpotong itu artinya retina, artinya letaknya bayangan itu terpotong, ya, artinya di belakang retina. Kalau depannya bukan terpotong kan, jadi tidak masuk. Itu kalimat ini yang harus tapi ini ada ini lensanya ya. Tak bayang ya, Wi. Ada berapa yang harus diperhatikan di situ. Oke. Ini base ya. Ketika melihat benda dengan berakomodasi sekuat-kuatnya, berarti letak benda di mata adalah letak benda di mana? D. Tepat pada titik jauh mata. Jawaban D, tepat pada titik jauh mata. Kalau kita bisa melihat itu berarti jawabannya adalah A ya. Tepat pada titik dekat mata. Oke, selanjutnya adalah ya Bapak Ibu itu pelajari lagi yang terkait dengan mata, cacat mata tadi. Berikutnya adalah alat peraga. Ini yang terakhir ya. Alat peraga itu adalah alat yang dapat dipertunjukkan dalam kegiatan belajar, berfungsi untuk membantu memperjelaskan konsep pengertian contoh benda. Alat peraga itu merupakan alat yang dipakai untuk membantu proses belajar mengajar yang berperan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar oleh guru. Tujuan penggunaan alat peraga yang A itu untuk memperjelas informasi, memberi variasi belajar, memberi penekanan pada bagian yang penting, memperjelas struktur pengajaran, dan memberi motivasi belajar peserta didik. Ini belajar ya. Contoh alat peraga IPA SD. Untuk tubuh adalah anatomi tubuh, benda kecil pakai mikroskop kecil, untuk mengalat ukur, termometer, anemometer, dinamometer, alat-alat elektro, bisa kayak ini untuk listrik. Macam-macam magnet, pengukuran adalah macam-macam timbangan, dan lain sebagainya. Ini contoh alat peraga yang bisa dipakai untuk dan lain-lain. Kalau Bapak Ibu tidak memerlukan alat seperti ini dan ada di alam, gunakan alat peraga yang ada di alam itu. Contohnya kalau tubuh ya tidak mungkin ya. Akan memperlihatkan bagian tubuh kita kan tidak mungkin. Boleh copot apa ya? Untuk tumbuhan tanaman misalkan ya,
Itu bendera konkretnya bisa dipakai sendiri langsung ada tanaman itu atau tumbuhan itu. Menurut kabel. Wih. Mas. Bekas Contohnya ini, kipas dulu. peran alat peraga dalam pembelajaran IPA dengan pendekatan proses adalah A. Membangkitkan keingintahuan siswa tentang materi. B. Memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. C. Memberikan pengalaman nyata kepada siswa. D. Meningkatkan pengetahuan siswa. Yang mana yang paling tepat? B. Kabelannya Pengalaman pembelajaran yang bermakna. B. Hampir semuanya benar ya. Ini akan sulit kalau Anda mengatakan. Memberikan pembelajaran yang bermakna betul. Itu kan alat peraga. Tetapi di sini ada pendekatan proses. Berarti yang paling tepat adalah C ya. Karena ada pendekatan proses. Sebagai pendekatan proses. Jadi karena proses itu pengalaman ini penting. Jelas ya Bu ya? Iya Pak. Jadi ini ada kalimat terakhir. Sebagai proses antara lain memberikan pengalaman langsung dalam belajar, mengaktifkan komunikasi dan interaksi antara guru siswa, dan memperbesar perhatian siswa terhadap pembelajaran yang diberikan guru. Ini sebagai pendekatan proses. Berikutnya, dalam mendesain alat peraga, alat percobaan sederhana, guru hendaknya memperhatikan kelayakan penggunaan alat peraga tersebut. Adapun pertimbangan yang dilakukan guru dalam memilih alat peraga adalah A. Tersedia di lingkungan sekolah atau tempat tinggal siswa. B. Alat peraganya mudah, tidak rumit digunakan. C. Semua siswa dapat terampil menggunakannya. D. Peralatannya modern. Yang mana kira-kira? B. Mungkin. Ada yang jawab B ya. Jawabannya Desain Pak A, Pak. A ya. Jadi ini yang penting yang nomor 1 ini ya. Tapi ada beberapa faktor nanti kita lihat. Jadi kalau Bapak Ibu ngambil alat peraga sebaiknya yang mudah dicari di lingkungan sekolah. Nah ini ya. Ada 3 kelayakan untuk memilih alat peraga yang baik. Yang pertama kelayakan praktis ya. Kelayakan praktis ini guru kenal atau paham dengan alat tersebut, ada di lingkungan guru, pedagogis dengan tujuan belajaran dan merangsang motivasi terjadinya proses belajar. Yang ketiga adalah kelayakan biaya yang sederhana dan bisa diperoleh dari lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Ini adalah 3 kelayakan untuk memilih alat peraga yang baik. Saya yakin Bapak Ibu kepingin sekali menggunakan alat peraga yang seperti ini. Jangan selalu menjawab dengan tidak ada alat peraga Pak, karena tidak dapat dari pemerintah. Ingat, alat peraga itu tidak hanya datang di drop dari pemerintah, tidak harus menunggu seperti itu. Karena Bapak Ibu ngajar SD itu kan mengenal lingkungan sekitarnya. Jadi lingkungan sekitar itu juga menjadi alat peraga bagi anak-anak. Lanjut. Silakan soal berikutnya dibaca ya. Yang mana jawabannya kira-kira?
A. Botol air minum dalam kemasan yang dilubangi. Iya, A. jawabannya A ya. Betul sekali. Jawabannya A. Terima kasih Bapak Ibu sudah memperhatikan penjelasan saya. Ini kata akhir dari saya. Silahkan Bapak Ibu download PPT dengan alamat di bawah ini. Ya. Ingat huruf besar huruf kecilnya, tanda-tandanya ya. Silakan Bapak Ibu foto juga boleh nih layarnya. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini hanya pemicu saja ya, pemicu untuk belajar tentang 4 indikator yang menjadi tugas saya. Kemudian Bapak Ibu silahkan memperdalam lagi, bisa berdiskusi. Jadi jawaban itu hampir semuanya bisa sama. Hanya pada kata atau kalimat tertentu mana yang itu lebih tepat. Ya. Jadi ada beberapa, maka tadi saya jawabannya bisa 2, boleh aja. Tapi nanti kalau Bapak jawab jangan 2 ya, tetap 1. Yang benar yang mana? Kalau ada pertanyaan begitu, yang benar yang mana Bapak Ibu? Ayo. Kalau ada Anda bingung yang benar yang mana? Urutan opsi pertama. Yang benar adalah yang sesuai kunci. Betul ya? Ya, yang benar dari yang sesuai kunci. Nah, masalahnya kita nggak tahu kuncinya. Jadi kita boleh berdiskusi terhadap jawaban soal tadi karena setiap soal itu ada kata kunci yang menyebabkan itu yang paling tepat. Nah, kita kadang-kadang ngambil kata kuncinya keliru. Nah, gitu ya. Hati-hati di dalam mempelajari soal tadi, memahami soal tadi. Gitu ya. Sudah, Bapak Ibu, ada pertanyaan barangkali? Ini sudah jam 9. Kira 1 jam, tidak apa-apa, 1 jam saja. Oke, tidak ada ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Silahkan nanti kalau ada kesulitan mendownload, nanti bisa japri ke saya. Yang sudah tahu nomor saya Pak Galuh, yang kelas 1. Ya. Bapak Ibu yang kelas 2 nanti bisa menghubungi Pak Galuh. Kalau kesulitan mendownload PowerPoint-nya tadi. Itu ya. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Tetap semangat Bapak Ibu. Terus lakukan tugas-tugas Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya. Jaga kesehatan. Ya, pokoknya semangat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kebain dong, kebain masih banyak, masih 10 menit. Iya Bu Eni. Saya tutup ya semuanya ya. Pak.